Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu. Jemaat, mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Atas perkenan-Mu Bapa, sehingga kami umat-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung itu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dilayakan dan dimampukan untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan baik dan benar. Hamba juga berdoa untuk pelayan firman Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu yang akan melayani kami pada malam hari ini. Tuntunan Roh Kudus-Mu juga hadir atas Ibu, sehingga firman yang akan disampaikan dapat dimengerti dan dimahami oleh kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 24 secara silih berganti. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa. dan menuntun makanannya dari Allah, Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. dan berbaring di tempat perteduhannya, Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. dan keusahaannya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Jemaat, persilakan duduk. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akan budi-Mu, kasih akan
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Terpujilah Allah yang tidak pernah menolak kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Saat ini ketika kami boleh ada di setiap rumah tangga keluarga kami masing-masing dan kami sedang beribadah kepada Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kami lewat firman yang hendak kami baca di dalam Alkitab ini. Tuhan Yesus yang baik, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikannya dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah pikiran dan hati kami tertuju kepada firman Tuhan dan kami menyambut itu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari ke depan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang mau berfirman bagi kami, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan demikian ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah pembacaan Alkitab buat kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih. Dan kita akan merenungkannya bersama sebentar. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga setiap hari Rabu seperti ini, sekalipun perjumpaan kita lewat dunia maya. Tapi saya yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu sekalian, keluarga-keluarga dalam persekutuan GPIB, Jemaat Koinonia, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita tadi, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau kita baca pasal 2 ini sampai dengan ayat 45, ini merupakan part kedua dari peristiwa penciptaan langit, bumi, segala isinya, juga manusia, setelah part pertama di Kejadian pasal 1. Nah, kalau begitu apa yang disampaikan secara khusus dalam teks bacaan kita? Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 yang kita sudah baca tadi. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara, adik-adik terkasih, ada dua hal yang saling terkait.
Yang pertama adalah bahwa Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari. Kalau kita lihat itu di pasal 1 ayat 31. Lalu pada hari ke-7 Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya itu. Allah bukan hanya berhenti, tetapi dikatakan juga Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Bapak Ibu Saudara adik-adik perhatikan 3 kata kunci itu. Berhenti, memberkati, dan menguduskan hari ke-7 itu. Ya. Yang kedua, bumi, langit, dan segala isi yang sudah diciptakan oleh Allah itu, ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5 dan ke-6, gitu ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi di ayat yang ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bumi, langit, dan segala isinya yang sudah diciptakan Allah, tapi belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya. Maka apa yang Tuhan Allah buat? Tuhan Allah lalu membentuk atau menciptakan manusia. Kata membentuk di sini mengartikan serupa, menjadi serupa. Menarik untuk kita perhatikan adalah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ini nafasnya Tuhan Allah sendiri. Ya, nafas Allah itu kalau dalam bahasa Ibraninya yang disebut nefesi. Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi jelas di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, kalau dalam Kejadian pasal 1 Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan berfirman. Ya, gitu ya. Firman punya kuasa yang luar biasa. Allah berfirman semuanya jadi. Ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Firman punya kuasa untuk menata. Ya. Sehingga semua yang diciptakan Allah itu teratur. Pasal 1 ayat 31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu kuasa firman. Tapi berbeda dengan penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah sendiri. Manusia dibentuk oleh tangan Tuhan Allah dari debu tanah. Ya, Bapak Ibu saudara adik-adik, hal ini membuktikan tentang kemahakuasaan Tuhan Allah atas segalanya. Tuhan Allah itu sungguh maha kuasa. Dalam konteks ini mengapa Ibu Bapak saudara-saudara? Karena Tuhan Allah membentuk dari debu tanah. Ini debu, ini benda yang mustahil untuk bisa dibentuk menjadi sebuah bentuk atau bisa berbentuk atau yang sifatnya bisa permanen. Kita bisa bandingkan kalau ada lukisan dari debu atau lukisan pasir, ya, itu bertahan berapa lama Bapak Ibu Saudara? Dalam hitungan detik atau menit, dihempaskan angin, hancur semuanya. Ya. Tapi Tuhan Allah bisa melakukan
membentuk manusia dari debu tanah itu. Ya. Jadi tubuh manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah itu, mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada keunikan tersendiri di situ. Ya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia sebagai makhluk yang mulia karena dibentuk oleh tangan Tuhan Allah dari debu tanah itu. Dan bukan hanya dengan berfirman saja seperti makhluk-makhluk yang lain. Tanah, kalau tadi debu gitu ya, menunjukkan arti seperti itu. Sedangkan dari tanah itu mau menunjukkan bahwa manusia berbeda dari makhluk-makhluk lain. Manusia itu punya nilai hakikat tersendiri, begitu mulia. Sehingga kalau di pasal 1 ayat 26, ayat 27 dan 28 dikatakan bahwa Allah membentuk manusia itu yang dari debu tanah tadi menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, gitu ya. Gambar dan rupa Allah di sini bukan berarti hasil jepretan, tapi ini mau mengartikan bahwa hanya manusia saja, makhluk yang mulia itu yang bisa punya hubungan khusus dengan Allah. Ya, Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu mau mengartikan bahwa antara Allah dan manusia ada sebuah keterikatan tersendiri, sebuah kesatuan tersendiri. Ada relasi, ada komunikasi, ada dialog yang bisa terjadi antara Allah dan manusia, manusia dan Allah atau dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara ada terkasih, Allah menciptakan atau membentuk manusia itu menurut rupa dan gambar Allah atau gambar dan rupa Allah. Gitu ya, sebaliknya sama saja. Lalu kemudian dikatakan Allah memberkatinya. Ya. Allah memberkati manusia itu. Karena kepada manusia Allah akan berikan kepadanya perintah. Allah memberi perintah untuk beranak cucu supaya bisa mengusahakan bumi yang ada. Karena tidak mungkin hanya satu orang manusia itu, kalau nantinya atau dua orang, Adam dan Hawa itu bisa mengusahakan bumi yang luas yang Allah ciptakan. Karena itu Allah berikan perintah, ya, berkembang biaklah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Pasal 1 kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Untuk maksud tadi supaya mengusahakan bumi yang tadinya dikatakan di ayat 5 tadi belum ada apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang gitu ya. Belum ada orang yang mengusahakannya. Ya. Jadi kepada manusia itu diberikan perintah untuk mengusahakan bumi tadi. Selanjutnya Allah memberikan kepada manusia itu makanan. Berbeda dengan kepada hewan. Bapak Ibu Saudara-saudara dari terkasih, kita bisa lihat di pasal 1 ayat yang ke-29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Di ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya. Allah memberkati, Allah memberikan tugas
untuk mengusahakan bumi yang ada. Allah berikan mereka makanan. Ya, makanan dari apa tadi Bapak Ibu Saudara adik-adik? Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang berbiji. Di sini juga terkandung maksud tadi, yaitu supaya manusia yang diciptakan Allah itu bertugas untuk mengembangkannya di bumi bagi kesenambungan hidup manusia dan juga semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Supaya semua makhluk ciptaan Tuhan Allah itu hidup dalam damai dan sejahtera bersama di bumi yang satu yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kita perhatikan lagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Allah menciptakan atau membentuk manusia itu dari debu tanah tadi mengartikan pula bahwa tubuh manusia itu akan mudah hancur, akan mudah binasa. Tanah itu kalau kita buat dia bejana tanah itu kan mudah sekali pecah gitu kan Bapak Ibu. Ya. Allah membentuk manusia dari debu tanah itu mengartikan tadi bahwa tubuh manusia itu akan mudah hancur, akan mudah binasa, fana adanya sementara saja di bumi ini. Karena itu pemazmur bilang di Mazmur 90 pada ayat yang ke-10 itu umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi kesukaannya adalah penderitaan dan berlalu buru-buru. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara adik-adik terkasih. Jadi dari kisah ini apa yang dapat kita renungkan? Ada yang paling penting untuk kita renungkan tentunya. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik terkasih. Hari ke-7, hari perhentian. Tuhan Allah berhenti dari pekerjaan menciptakan bumi langit segala isinya dan manusia. Kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 20 ya, ayat 10 ayat 11 ya, itu yang merupakan hukum Tuhan kepada umat Israel. Di sana memberikan penjelasan bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, hari Sabat Tuhan Allah Israel. Maka Allah katakan jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Semua tidak boleh melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu di hari yang ke-7 itu. Jadi hari yang ke-7 di sini sebagai hari perhentian yang Tuhan Allah tetapkan bagi manusia. Bahkan sampai kepada Israel. Tuhan Allah tetapkan hari perhentian bagi manusia. Kalau kita perhatikan pasal bacaan kita, berarti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, hari yang ke-7 yang merupakan hari perhentian dari pekerjaan menciptakan langit bumi segala isinya dan manusia. Hari itu juga adalah hari yang diberkati, hari yang dikuduskan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara adik terkasih, kalau dikatakan dalam kitab Keluaran tadi bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat, hari Sabat Tuhan Allahmu, ya, hari Sabat Tuhan Allah Israel itu. Nah, hari Sabat atau hari perhentian itu, mungkin kita bertanya kalau begitu hari apa ya? Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada terkasih, ada orang mengatakan itu adalah hari Sabtu. Ada juga yang mengatakan itu hari Minggu. Ya, pengkajian dari teks-teks Alkitab begitu. Tapi lepas dari berbagai perbedaan pendapat, gereja Kristen mula-mula
telah menetapkan hari perhentian atau hari Sabat itu adalah hari Minggu. Ya. Hal ini berkaitan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari Jumat Tuhan Yesus mati, hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Ya. Hari kebangkitan Yesus Kristus ditetapkan oleh gereja Kristen mula-mula sebagai hari Minggu. Itulah sebabnya hari Minggu menjadi hari libur internasional atau dunia. Nah, pertanyaan berikut ini Bapak Ibu Saudara adik-adik. Apa alasan Tuhan Allah memberikan kepada manusia itu hari perhentian atau hari Sabat itu? Jawabannya sederhana, tapi sangat penting untuk kita hayati. Karena manusia sudah diciptakan, maka manusia yang diciptakan oleh Allah itu harus melakukan, mengingat dan melakukan akan Tuhan Allah dan karya Allah yang penuh kuasa, sehingga manusia dapat menghormati Allah, manusia dapat menyembah Allah, manusia dapat mengungkapkan tentang kekuasaan Allah dan mengagungkan Allah itu sebagai Sang Pencipta. Ibu bapak, saudara-saudara ada di terkasih, ketika Allah berhenti bekerja menciptakan dunia atau bumi ini dengan segala isinya pada hari yang ke-7. Lalu kemudian dikatakan tadi Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Jadi ini adalah hari yang sangat spesial yang telah Allah sediakan bagi manusia, supaya manusia ada waktu untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan-pekerjaannya atau dari aktivitas-aktivitasnya yang bisa melelahkan. Tuhan Allah memberikan contoh tentang hal itu, tapi bukan berarti Allah itu merasa lelah. Tapi Allah memberikan contoh bahwa manusia yang Allah ciptakan, yang nantinya akan bekerja mengusahakan bumi ini untuk kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup bagi manusia, bagi makhluk ciptaan Allah yang lain, jangan terus bekerja. Harus ada satu hari berhenti dari pekerjaan itu untuk maksud tadi. Ibu bapak, saudara-saudara adik-adik terkasih, manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari makhluk ciptaan Allah yang lain, karena segambar dan serupa dengan Allah itu, manusialah yang akan bekerja memelihara, mengelola bumi ini untuk kebutuhan hidup manusia itu sendiri dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dalam rangka ini ibu bapak saudara-saudara, karena Allah itu memang sungguh maha kuasa, Allah pasti tahu bahwa untuk maksud kerja itu manusia bisa saja akan bekerja untuk kebutuhan hidup sehingga bisa lupa untuk beristirahat, dan terutama juga bisa lupa serta bisa mengabaikan Tuhan sebagai Sang Khalik, Sang pemilik hidup, Sang pemberi berkat melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu. Karena itu di Keluaran pasal 20 ayat 8, ayat 9, ayat 10, Tuhan Allah perintahkan kepada Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Semua Anda boleh mengerjakan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, jelas di situ ibu bapak saudara-saudara terkasih adik-adik sekalian. Tuhan sendiri berhenti dari pekerjaan menciptakan dunia. Ketika semua sudah selesai
dan terlihat amat baik, sungguh amat baik. Hari Sabat adalah hari perhentian dari segala aktivitas kerja. Hari Sabat itu juga sekaligus merupakan sebuah undangan penuh sukacita dari Tuhan Allah bagi manusia untuk menyembahnya, untuk berjumpa dengannya dalam penyembahan itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara, adik-adik terkasih, manusia sekarang ini kita harus ingat akan hari perhentian itu. Kita harus ingat akan hari Sabat itu. Sebab kita sudah diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh tangan Tuhan Allah sendiri, dan nafas kita adalah nafasnya Tuhan. Karena itu hidup kita ini ada dan bersumber dari dan pada Tuhan. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, sebab kita ini sudah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, ini sama seperti Israel telah ditebus dari perbudakan di Mesir. Mereka diberikan perintah itu oleh Tuhan. Nah, kita telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita telah ditebus dari perbudakan dosa oleh Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Israel ditebus atau dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Kita ditebus, dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kalau kita percaya bahwa kita sudah diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, tubuh kita ini dan nafas kita ini adalah nafasnya Tuhan sendiri. Lalu kemudian kalau kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus di kayu salib itu, maka ibu bapak saudara-saudara dan adik-adikku yang terkasih, kita juga harus memelihara hari perhentian itu atau hari Sabat itu dengan baik. Kita harus bukan hanya memelihara, tetapi memelihara dalam arti kita harus mengingat siapa Tuhan itu. Dia yang telah memberikan kita hidup ini. Dia juga yang telah memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa. Sebab itu kita harus tinggalkan sejenak beban-beban pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas kita yang sudah kita lakukan selama 6 hari kita bekerja untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang mungkin saja membuat tubuh kita letih, tubuh kita ini lelah, mental kita juga bisa melemah. Bekerja memang penting untuk kebutuhan hidup kita. Karena kalau kita baca di pasal 3 kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan Allah katakan kepada Adam? Dengan bekerja peluhmu tertumpah dulu baru dapat rezeki. Jadi memang bekerja itu penting untuk kebutuhan hidup. Dalam pasal 1 dan pasal 2 ini juga bekerja itu penting untuk mengelola bumi ini supaya bumi ini terpelihara dengan baik dan kebutuhan hidup manusia dan makhluk-makhluk yang lain juga bisa tersedia dan dinikmati. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kalau bekerja itu merupakan sebuah kebutuhan untuk hidup, karena itu penting, itu juga diperintahkan Tuhan, tetapi bekerja tidak lalu membuat kita diatur oleh pekerjaan itu, dikuasai oleh pekerjaan itu. Jangan pekerjaan yang menguasai kita sehingga kita jadi lupa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan, ibu bapak saudara. Kita ingat apa kata Tuhan Yesus, burung pipit kecil itu Tuhan kasih dia makan. Bunga di padang
Tuhan dandani begitu rupa. Apalagi manusia. Seurat rambut ini mau jatuh dari kepala, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu tentang kita, keberadaan kita, kebutuhan kita manusia. Karena itu Tuhan Yesus juga bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi pekerjaan itu memang penting, tapi pekerjaan tidak boleh menguasai kita. Kita yang mengatur pekerjaan itu. Waktu yang Tuhan sediakan kita yang mengaturnya dengan baik. Supaya ada waktu, ada satu hari itu yang kita gunakan waktunya untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada hari perhentian atau hari Sabat, kita harus berhenti sejenak dari pekerjaan. Kita bisa lihat di Keluaran 16 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara. Ya. Keluaran 16 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Tuhan bilang melalui Musa kepada Israel, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, memungut mana itu, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ayat 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita umat Tuhan sekarang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, hari Sabat atau hari perhentian atau hari Minggu, kita diingatkan, kita disadarkan oleh firman ini supaya hari itu menjadi satu hari spesial buat kita yang sudah Tuhan sediakan. Kita boleh tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita sejenak, lalu datang bersimpuh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mengabaikan hari perhentian Tuhan itu. Jika kita tidak mengindahkan hari perhentian Tuhan Allah itu yang sudah Ia tetapkan, kita tidak akan mendapatkan berkat-Nya, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau ibadah buka dengan salam atau votum salam, tutupnya dengan apa? Berkat. Saya selalu mengingatkan juga jemaat Bapak Ibu Saudara adik-adik terkasih, kalau ikut ibadah itu ya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena akhir dari ibadah itu berkat. Kalau pulang sebelum ibadah berakhir gak dapat berkat. Itu salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Karena mengapa juga? Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, khususnya di hari perhentian hari Minggu misalnya, kita datang itu dengan hati kita, dengan kesadaran penuh, dengan rasa syukur yang amat dalam di hati kita, bahwa kalau kita masih ada, itu bukan karena gagahnya kita, semata-mata itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau tubuh ini masih tetap sehat, itu adalah anugerah pemeliharaan Tuhan. Kalau nafas ini masih tetap juga berhembus dengan lega, semata hanya karena pemberian Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara adik-adik yang terkasih, hari Sabat atau hari perhentian itu tadi saya katakan, itu juga merupakan undangan keselamatan.
Karena Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, puncak penciptaan itu bukan hanya manusia, melainkan juga hari Sabat atau hari perhentian. Peringatan akan karya Tuhan yang penuh kuasa dan penuh karya keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, karena itu dengan penuh kesadaran kita harus merenungkan bahwa hidup kita di bumi ciptaan Allah ini, tubuh ini yang diciptakan oleh tangan Allah dari debu tanah itu hanya sementara saja. Karena itu, apakah yang dapat kita lakukan dengan hidup yang Tuhan berikan ini? Apa yang dapat kita lakukan dengan tubuh kita, dengan nafas kita yang Tuhan bentuk dengan tangan Tuhan, yang adalah nafas Tuhan sendiri itu? Tuhan sudah berikan itu, Tuhan hadirkan itu bagi kita. Dan kalau saat ini kita masih ada, berarti Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hidup yang Dia berikan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, ingat dan hormatilah akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang sombong dan lupa diri. Hidup ini ada hanya karena Tuhan yang memberinya, bukan? Hidup ini ada hanya karena anugerah pemberian Tuhan semata, bukan? Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, keberhasilan dalam membangun hidup ini bukan karena kekuatan diri kita. Keberhasilan untuk membangun hidup ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kita punya jabatan-jabatan penting di kantor, apakah itu di perusahaan swasta atau di kantor-kantor pemerintahan. Hidup ini ada, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita bisa membangun hidup ini bukan karena popularitas kita. Dan kalau di era ini bukan karena kecanggihan teknologi atau apapun juga, melainkan ketika kita bisa membangun hidup ini semata-mata hanya karena Tuhan. Dengan demikian, Ibu, Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, anak-anak cucu sekalian, hargailah hidup ini. Hargailah tubuh ini sebagai buatan tangan Tuhan Allah yang paling mulia. Hargailah nafas ini sebagai nafasnya Tuhan sendiri. Berlakukanlah hidup ini secara utuh, jasmani, rohani, gitu ya. Berlakukanlah secara utuh, secara baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik terkasih? Hidup yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk kita adalah supaya kita berkarya, menjadi berkat bagi sesama kita, sesama manusia, bahkan sesama makhluk ciptaan Allah yang lain. Hidup ini ada merupakan kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk kita berkarya, menjadi berkat, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi sesama kita. Semua makhluk yang ada di muka bumi ciptaan Tuhan ini. Ada kata orang bijak begini, kehidupan bukan berawal dari kelahiran. Kehidupan juga bukan berakhir dengan kematian.
Tapi kehidupan ini sesungguhnya berawal dan berakhir dari kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih, sekali lagi, hargailah hidup yang Tuhan ciptakan ini. Gunakan dia untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Menghadirkan berkat sukacita dan damai sejahtera itu bagi semua orang. Jangan sia-siakan hidup ini dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena hidup ini pada saatnya akan berhenti. Sebab tubuh ini akan binasa. Tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi nafas ini yang punya Tuhan Allah akan kembali kepadanya sebagai sang pemiliknya. Dan karena itu, pada akhir nanti, setiap orang yang menerima hidup dari Tuhan itu akan mempertanggungjawabkan apapun yang ia tampilkan di panggung dunia ini di hadapan Tuhan. Dan di akhir nanti Tuhan tidak akan tanya kita, selama kamu di dunia, kamu punya rumah berapa? Rumahmu bagus-bagus tidak? Selama kamu di dunia, kamu punya kendaraan berapa? Kendaraannya merek apa? Tuhan tidak tanya kita nanti, selama kamu di dunia, kamu punya kekayaan yang dideposito berapa banyak? Tuhan tidak tanya kita nanti, selama kamu di dunia, kamu punya jabatan apa di tempat kamu bekerja mencari nafkah? Tentu tidak. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu di akhir nanti, ibu bapak saudara-saudara. Tapi yang Tuhan akan tanyakan adalah, apa yang sudah kamu lakukan dengan hidup yang aku berikan? Apa yang sudah kamu lakukan selama hidup yang aku berikan itu di dunia? Apakah kamu bekerja untuk kehidupan semua orang, sesama makhluk ciptaanku? Apakah selama hidupmu di dunia, kamu sudah menghadirkan sukacita dan damai sejahteraku bagi orang lain, bagi sesamamu? Ataukah sebaliknya? Apakah selama kamu di dunia, kamu sudah melayani aku? Kamu menyembah aku dengan sungguh-sungguh? Ataukah tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, adik-adik sekalian, jadi apabila selama hidup kita ini masih ada di dunia ini, berlakukanlah hidup ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berlakukanlah hidup ini sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Berlakukanlah hidup ini seturut dengan maksud Tuhan. Dan kalau itu yang kita berlakukan, maka pada akhirnya nanti kita akan dimasuk ke dalam perhentian atau sabat kekal. Begitu ibu bapak saudara-saudara. Tinggal apa yang mau kita buat, atau bagaimana sikap kita untuk meresponi firman Tuhan ini. Doa saya, Tuhan dan Roh Kudusnya, hikmatnya, kiranya selalu tercurah atas setiap kita, supaya kita mampu memperlakukan hidup ini seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, seperti yang termuat dalam maksud dan tujuan Tuhan. Hadirkan kita di dunia ini, membawa sukacita dan damai sejahteranya bagi banyak orang, memuliakan namanya di atas muka bumi ciptaannya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Gita Bakti 226 bait 1 dan bait yang ketiga. Hidup yang jujur. Kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus hidup dan kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di malam ini. Dan kami tetap meyakini Tuhan oleh kasih sayang-Mu bagi kami, firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan di hati setiap kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami sebagai orang percaya. Agar kami dimampukan oleh kuasa Tuhan pula menerjemahkan firman-Mu di perjalanan hidup kami yang masih Tuhan izinkan ke depan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup yang Tuhan berikan ini kami tidak menyia-nyiakannya. Kami boleh menghargai Tuhan lewat hidup kami. Kami sungguh mau mengakrabkan diri kami dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami menghargai juga hari perhentian yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kami. Supaya kami menghormati Tuhan, kami datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kami. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan selalu mendengar apa yang Tuhan boleh katakan kepada kami sebagai firman. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Malam ini kami berdoa Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan, setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga yang ada di rumah masing-masing.
sebagai suami, istri, orang tua, opa, oma, mama, papa, anak-anak, cucu-cucu, kakak beradik, saudara bersaudara. Tuhan berkati dengan setiap hal yang boleh dipikirkan dan dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan, jemaat Koinonia ini dengan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Pergumulan dalam hidup keluarga dan rumah tangga. Ada beban-beban ekonomi yang harus mereka pikul yang begitu berat di tengah-tengah situasi atau kondisi pandemi COVID-19 ini. Jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul dengan beratnya pekerjaan untuk mendapatkan yang terbaik, menghasilkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan tolong kuatkanlah iman, percaya dan pengharapan mereka kepada Tuhan, supaya mereka meyakini bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sesulit apapun beban hidup secara ekonomi, tapi Tuhan adalah sumber segala berkat kehidupan. Jalan selalu Tuhan buka lebar untuk mereka nikmati. Limpahan berkat Tuhan tersedia buat seluruh jemaat Tuhan, jemaat Koinonia ini. Namun Tuhan, hamba mohon kiranya Tuhan menarik pikiran dan hati setiap anggota jemaat Tuhan untuk melekat pada pikiran dan hati Tuhan, supaya apa yang dipikirkan dan apa yang diniatkan, serta apa yang dapat terungkapkan lewat kata-kata, perilaku, tindakan, dan perbuatan adalah sesuai dengan pikiran Tuhan dan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kehidupan yang sulit untuk membiayai pendidikan formal anak cucu, Tuhan Yesus memberkati dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar. Dan bagi jemaat yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan fisik yang terganggu atau sakit, kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas segala kuasa, juga atas kuasa sakit penyakit. Tuhan Yesus adalah dokter yang maha ajaib. Kuasa penyembuhan ilahi-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih-Mu pun tidak akan bisa dibatasi oleh penderitaan umat-Mu. Berkenan Tuhan melawat kekasih-kekasih kami. Jangan tangan Tuhan terulur atas mereka dan menganugerahkan kesembuhan baru untuk mereka nikmati. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan rekan sepelayanan kami, Diaken Pipit Sihombing. Kiranya Tuhan Engkau jamah tubuhnya, berikan kekuatan pengharapan baginya, supaya ia selalu bersukacita dan bersyukur serta berharap akan mujizat penyembuhan Tuhan dalam kehendak Tuhan semata. Hiburkan ia senantiasa Bapa, bersama dengan semua anggota keluarga, orang tua, adik, kakak, sanak, saudara. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang lain yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan fisik mereka. Tuhan Yesus, kami tidak sempat sebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan tahu mereka dengan nama masing-masing. Tuhan tahu kondisi keadaan fisik mereka masing-masing. Ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan kami pertaruhkan mereka. Biarlah mereka pun dihiburkan dan dikuatkan untuk menanggung derita sakit yang ada, sambil berharap hanya kepada Tuhan semata. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka boleh konsumsi Tuhan, menjadi sarana penyembuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan saja. Bapa di sorga, kami mendoakan jemaat Tuhan sebagai bapak duda, ibu janda, anak yatim piatu, mereka yang sedang bersedih, berduka cita, mereka yang merasa dalam kesendirian hidup, mereka yang sedang berputus asa. Tuhan, berkenan Tuhan memberikan mereka kekuatan dalam pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, supaya mereka senantiasa tegak berdiri, melangkah dalam kepastian iman,
bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, berkatilah kiranya seluruh jemaat Tuhan tanpa kecuali. Berkatilah majelis jemaat, para diaken dan penatua. Berkatilah pengurus dari unit-unit misioner, pegawai di kantor gereja jemaat Koinonia, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Berkati Tuhan, biarlah semua kami bersinergi bersama, mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan untuk menyaksikan nama Tuhan dengan hati yang selalu berpaut kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Bangsa kami, pemerintah kami, para tenaga medis, para relawan, juga para pakar kesehatan yang sedang berjuang untuk penanganan COVID-19 di tengah bangsa ini. Berkati mereka dengan hikmat ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan juga mengasihi bumi ciptaan-Mu. Biar Tuhan bebaskan bumi ini, dunia, bangsa kami dari kekuatan virus corona. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Vikaris Friendly di tengah jemaat ini. Tuhan berkati anak muda ini dalam persiapan dirinya untuk kelak Tuhan pakai sebagai pelayan-Mu yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak gumulan yang harus dilewati, bersama Tuhan dia cakap menanggung segala perkara dan siap untuk menghadapi tanggung jawab pelayanan di depan, juga bersama dengan Tuhan Yesus Kepala Gereja. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih. Kami memohon Tuhan ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Lalu Tuhan kuatkan iman kami semua, terangi mata hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus dan firman, supaya kami sungguh-sungguh menghargai hidup ini sebagai buah ciptaan tangan Tuhan dan nafas Tuhan sendiri. Dan kami sungguh-sungguh boleh menyembah Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh berkarya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Lalu pada akhirnya kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di ujung akhir ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kita siap untuk melanjutkan hidup ke depan. Mari kita berdiri. Ketika kita siap untuk melanjutkan hidup ini ke depan, Ibu Bapak Saudara-saudara, lanjutkanlah setiap hari apapun yang boleh kita lakukan sebagai karya-karya kita seturut dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi bersama dari Kitab Bakti 270 bait 1 dan bait yang kedua, taat setia bertekad yang bulat. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, bahkan anak cucu sekalian di rumah, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, karunia Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai dan memberkati jemaat sekalian, setiap rumah tangga dan keluarga dalam persekutuan jemaat Koinonia ini, saat malam ini sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih, demikian ibadah kita malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekat seakrab-akrabnya, dan lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dari hidup ini. Berlakukanlah hidup ini seperti yang Tuhan inginkan itu. Selamat malam, shalom.